Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini membahas tentang cara membuat laporan keuangan. Nah, dalam contoh ini, misalnya saya buat dari tanggal 1 sampai dengan 30 November atau selama 1 bulan. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel. Kalau kita lihat di bagian header ini, di sini ada nomor, tanggal, jumlah, hingga saldo dan keterangan. Teman-teman semua, di bagian nomor ini ada kolom sebelah kiri dan ada kolom sebelah kanan. Untuk yang kolom sebelah kiri ini menandakan uang yang masuk dalam 1 bulan itu. Nah, dalam contoh ini misalnya saya buat selama 3 kali, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan kolom yang ini, yang sebelah kanan ini, itu menandakan jumlah hari dalam 1 bulan. Nah, kenapa tidak saya satukan misalnya 1 November ini yang uang masuk pertama kali dengan 1 November yang bagian bawah, karena yang bagian bawah ini merupakan aktivitas yang dilakukan dalam bulan tersebut. Jadi misalnya suatu perusahaan atau yang lainnya tentu kan ada aktivitas misalnya yang dilakukan dalam bulan itu. Walaupun ada uang masuk, tentu aktivitasnya juga tetap dilakukan. Maka kemudian di sini saya pisahkan. Nah, sahabat semua, kalau kita lihat lagi di sini misalnya saya sudah mengisikan untuk nama barang, kemudian harga satuan, jumlah, ini sudah saya isikan. Nah, teman-teman tentu tidak harus mengikuti seperti ini. Tetapi teman-teman nanti mungkin bisa mengikuti yang kolom yang ini misalnya. Nah, ini kalau saya buka di sheet ini. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa merancangnya seperti ini dulu. Sedangkan untuk penerimaan ini atau uang masuk ini tinggal teman-teman sesuaikan saja. Dalam 1 bulan misalnya berapa kali. Sehingga nanti tidak harus dibuat sebagaimana yang saya lakukan. Tetapi untuk misalnya tanggal, saya rasa sih bisa mengikuti seperti ini. Oke teman-teman semua, saya kembali ke contoh tadi, ke bagian ini. Nah, di sini nama barang, harga satuan, jumlah, kemudian satuan ini sudah ada. Tapi kita belum isi yang bagian kredit, debit, saldo, dan keterangan. Kalau kita lihat di sini dari tabel ini menurut saya sih masih sangat sederhana sehingga mungkin perlu kita rapikan. Nah, terlebih dahulu saya rapikan di bagian header ini. Ini kita blok. Kemudian kita bisa misalnya buat rata tengah. Caranya di bagian ini kita klik. Kemudian bagian atasnya klik. Nah, ini sudah rata tengah. Lalu kita tebalkan di bagian ini. Kemudian warna misalnya kita buat header itu warnanya berbeda. Misalnya ini kita pilih. Oke, saya klik. Nah, kalau seperti ini kan terlihat lebih bagus atau lebih elegan. Oke, sahabat semua, kemudian di bagian nomor ini mungkin perlu kita sesuaikan ya. Kita buat rata tengah, ini saya blok. Kemudian kita klik bagian ini. Nah, ini sudah rata tengah. Yang ini juga saya rasa perlu kita buat rata tengah yang ini. Oke, yang bagian bawah ini juga kita buat rata tengah. Nah, teman-teman tentu nanti silakan buat sesuai daripada kebutuhan teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, di sini sudah kita buat rata tengah seperti ini. Nah, sahabat semua, di tanggal 1 November, 10 November maupun 20 November ini ada uang masuk. Jadi menurut saya kita warnai saja berbeda. Jadi kita masuk ke bagian ini tinggal kita sesuaikan saja warna sesuai kebutuhan kita. Untuk yang poin nomor 2 juga saya buat warna yang sama. Begitu juga yang poin ketiga. Nah, jadi sekali lagi kelihatan lebih bagus di sini. Oke, sahabat semua, selanjutnya kita masuk di bagian kredit, debit, dan saldo. Untuk kredit ini merupakan perkalian antara harga satuan dengan jumlah barang. Nah, untuk cara mengalihkannya, kita klik di kolom kredit. Kemudian kita tekan sama dengan yang ada di keyboard. Selanjutnya klik di harga satuan di sini. Kemudian kita kali. Selanjutnya kita klik di jumlah di sini. Nah, jadi sama dengan H6 kali E6. Kita enter. Oke, langsung keluar di sini berarti 2 PCS kali 12.000 sama dengan 24.000. Dan di sini kita klik, kemudian kita arahkan kursor seperti ini hingga membentuk tanda plus. Kemudian kita klik, jangan dilepas. Selanjutnya silakan ditarik ke bawah seperti ini. Oke, berarti sampai di tanggal 30 ini kita lepas. Nah, untuk masalah total ini tinggal kita jumlahkan berarti dari atas hingga ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan sama dengan, kemudian sum, selanjutnya dalam kurung. Nah, tinggal ditarik saja seperti ini. Oke, kemudian tutup kurung.
selanjutnya enter. Nah, di sini jumlahnya adalah Rp732.500. Oke, sahabat semua, itu untuk yang kredit. Jadi sekali lagi, kredit adalah perkalian antara harga satuan dengan jumlah. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian debit. Debit ini merupakan jumlah penerimaan yang kita peroleh dalam bulan tersebut. Berarti dalam contoh ini 3 kali. Nah, misalnya kita isikan saja di sini. Yang pertama itu Rp1 juta. Kemudian yang kedua misalnya kita buat 400.000. Dan yang terakhir ini kita buat 500.000. Lalu tinggal kita totalkan di bagian bawah. Caranya kita tekan sama dengan, kemudian sum, selanjutnya dalam kurung. Lalu kursor kita arahkan dari atas seperti ini. Kita blok semua hingga ke nomor 30, ke bagian ini. Kemudian kita lepas, lalu tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, berarti di sini total debitnya atau uang masuknya itu adalah Rp1.900.000. Sedangkan yang poin ketiga yaitu saldo. Saldo ini merupakan selisih antara debit dan kredit. Berarti di bagian bawah ini tinggal kita buat rumusnya seperti ini. Kita tekan sama dengan, lalu kemudian debit kurang yang kredit. Selanjutnya tinggal kita enter. Nah, berarti kita itu masih ada saldo dengan jumlah Rp1.167.500. Oke teman-teman semua, jika di sini kita ingin mengetahui berapa saldo kita di setiap harinya setiap ada pengurangan, caranya seperti ini. Ini yang pertama di bagian atas kita tekan dulu sama dengan, kemudian kita klik di bagian debit, kita enter, lalu di sini saldonya 1 juta karena di sini berarti belum ada pengeluaran. Kemudian kita masuk ke bagian kegiatan yang dimana sudah ada pengeluaran yaitu untuk pembelian gunting sebanyak 2 PCS. Caranya di bagian ini kita tekan sama dengan, kemudian kita klik di bagian saldo, selanjutnya kita kurangi, kemudian kita klik di bagian kredit, lalu kita tambah di bagian debit. Jadi nanti kalau ke depan ada uang pemasukan di bagian ini berarti sudah kita buat rumusnya, nanti tinggal kita tambahkan, otomatis di bagian saldo juga akan bertambah. Kira-kira seperti ini, lalu tinggal kita enter. Nah, berarti di sini saldo awalnya 1 juta, karena ada pembelian kemudian gunting dengan harga 24.000, maka saldo kita tinggal 976.000. Untuk menghitung kemudian di tanggal berikutnya atau di kegiatan berikutnya, tinggal kita klik di bagian ini, kursor kita arahkan sebelah kanan bagian bawah hingga membentuk tanda plus, kemudian klik lalu jangan dilepas, tinggal tarik ke bawah kemudian. Oke, kita sampai di sini, oke, kita lepas. Nah, secara otomatis di sini langsung dihitung oleh sistem atau dengan rumus yang telah kita gunakan. Nah, setiap misalnya ada debit atau ada pemasukan di sini, tentu di sini akan berubah secara otomatis angkanya. Nah, itu dia sahabat sekalian untuk mencari tahu saldo di setiap hari dan setiap ada pengeluaran. Oke, berarti di sini sisa saldo kita sama dengan 1.167.000. Sama dengan yang sudah kita kurangi di awal, yaitu debit dikurangi kredit. Oke, sahabat semua, di sini mungkin perlu kita berikan warna karena warna ini merupakan untuk debit. Berarti kita buat warna seperti ini saja. Ini juga sama. Kemudian bagian bawah juga sama. Oke, kemudian yang bagian kredit ini mungkin kita warnai tersendiri ini. Nah, kita kasih warna misalnya untuk yang kredit ini. Kita gunakan warna ini misalnya. Oke, ini juga kita warnai. Di bagian bawah juga kita warnai. Sedangkan untuk yang debit ini kita buat warnanya sama, yaitu menggunakan warna ini. Kemudian kita ke bagian saldo, kita blok dari atas sampai ke bawah. Ini juga kita warnai, kita buat warna misalnya yang ini. Oke teman-teman sekalian, agar header ini tidak bergeser ke bawah waktu kita scroll seperti ini, nah, caranya di bagian ini kita klik, kemudian kita masuk ke bagian view, selanjutnya kita klik yang bagian freeze ini. Ini saya klik, lalu kita pilih yang bagian atas. Nah, ini sudah sehingga waktu kita scroll atau kita buat seperti ini, nah dia tetap. Begitu juga kalau misalnya kita geser ke samping. Nah, untuk poin nomor 1 ini tetap.
Oke, untuk yang berikutnya menurut saya perlu kita filterkan. Ini kita blok seperti ini. Kemudian kita masuk atau kita klik bagian data. Selanjutnya kita klik filter. Nah, kegunaan daripada filter ini jika misalnya kita ingin menyeleksi. Yang kita inginkan misalnya hanya nama barang. Contohnya misalnya kita ingin mengetahui berkaitan dengan jumlah buku dalam bulan tersebut atau berapa kali dibeli dalam jumlah tersebut. Ini kita klik. Lalu di sini kita unchecklist, kemudian kita checklist satu saja yang buku. Kemudian kita klik OK. Nah, ternyata di sini akan memudahkan kita untuk mengetahui tanggal pembelian daripada buku sekaligus dengan harganya. Nah, ini semuanya akan muncul di sini. Oke, sahabat semua, yang terakhir di bagian keterangan ini. Nah, ini tentu nanti kita sesuaikan saja, misalnya keterangan uang pemasukan. Misalnya kita buat ini dari PTA. Lalu kita enter, kita buat rata tengah seperti ini. Kemudian kita copy saja, misalnya yang pemasukan kedua ini kita ambil dari PTB misalnya. Dan yang terakhir yaitu dari PTC. Dan untuk yang lainnya ini, teman-teman juga bisa membuat keterangan sesuai dengan kebutuhan daripada teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, untuk tabel ini nanti akan saya sertakan juga dalam deskripsi video ini. Kalau teman-teman butuhkan, silakan digunakan. Demikian tutorial kali ini. Jangan lupa selalu untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan juga di-share kepada sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.